Jungkwang Jang meraih kemenangan telak dari pertandingan keempat mereka melawan JS Caltex yang digelar pada hari Kamis. Dengan kemenangan 3 set langsung itu mengartikan bahwa harapan Caltex untuk turut berpartisipasi di babak semi playoff sudah terkubur. Sementara bagi Red Sparks, tim ini telah memastikan untuk bertanding di babak semifinal melawan antara Pink Spider atau Hyundai Hailstead. Momen yang telah lama dinantikan selama 7 tahun akhirnya kembali diraih Red Sparks pasca susunan dua pemain asingnya yang berasal dari Amerika Serikat dan Indonesia. Duet Megawati dan Gia Milana semakin mengesankan, terlebih lagi penampilan dari pemain benua Amerika tersebut yang memang semakin tampil maksimal di beberapa pertandingan terakhir mereka. Jika Gia belakangan ini memang sudah dinikmati dari beberapa spike kerasnya yang menghasilkan poin, akan tetapi masih belum memiliki momen spesial. Dan sebaliknya bagi pasangan duetnya Megawati yang meskipun menurut banyak penggemar penampilan dari pevoli Jember itu kurang maksimal, namun Mega memiliki dua momen mengesankan yang terlahir dari servis ace-nya. Dengan kemenangan telak 3-0 di pertandingan putaran ke-6 melawan JS Caltex, di mana Red Sparks bertindak sebagai tuan rumah di pertandingan ini, otomatis memastikan bagi kubu Ko Hye-jin untuk yang pertama kalinya sejak 7 tahun dalam masa penantian memasuki babak postseason. Dan raihan ini sekaligus melewatkan babak semi playoff yang sangat diharapkan oleh tim Caltex di kesempatan pertandingan mereka melawan peringkat ketiga klasmen Jungkwang Jang. Dihadiahi dengan skor 0-3 akhirnya harapan dari tim Giselle Silva itu pun kandas di pertengahan putaran ke-6 ini. Dengan selisih yang berjarak 10 poin dan hanya menyisakan 2 pertandingan lagi, tidak mencukupi bagi Caltex untuk kembali berupaya mengejar peluang tersebut. Dan sebaliknya bagi Red Sparks yang juga menyisakan 2 pertandingan lagi, dipastikan tidak akan mengganggu peringkat mereka untuk tetap bertahan di peringkat ketiga klasmen. Meskipun pada 2 pertandingan tersisa tersebut Megawati dan kawan-kawan mengalami kekalahan telak, skor tersebut juga tidak mencukupi untuk menggeser tempat mereka sebagai peserta di bola voli musim semi. Dari indikasi ini tampaknya akan menjadi pertandingan yang kurang menarik bagi Red Sparks ketika menyelesaikan 2 pertandingan terakhir mereka, dan jika saja Ko Hye-jin memainkan pemain dominasi lapis kedua, sama sekali juga tidak membahayakan posisi mereka. Meraih 7 kemenangan beruntun merupakan catatan rekor yang sangat mengesankan di V-League Korea Selatan musim ini. Red Sparks belum pernah mengalami kekalahan selama hampir sebulan sejak pertandingan Korea Expressway Corporation yang digelar pada tanggal 11 bulan lalu. Momentum kenaikan yang luar biasa berlanjut hingga pertandingan terakhir mereka melawan Caltex. Dan sebelum kemenangan mereka yang terakhir ini, pelatih Caltex sempat mengatakan, Cheong Kwanjang dalam kondisi sangat baik, jika kamu menonton pertandingan mereka, sepertinya kamu tidak akan kalah. Ini adalah tim yang memiliki kekuatan 3 kali lipat yaitu outside hitter dan middle blocker, katanya seperti yang dikutip dari Never. Selain itu setelah pertandingan pelatih Ko Hye-jin juga memberikan rasa semangatnya dari kemenangan yang diraih timnya dengan mengatakan, semangat para pemain lebih besar dari apa yang aku pesan secara khusus, aku kira yang harus aku lakukan hanyalah bertepuk tangan. Ketika aku mencoba berbicara selama waktu pertandingan, pihak lain juga sedang berbicara, dan keinginan para pemain sangat bagus. Itu adalah sesuatu yang banyak berubah, katanya sambil tersenyum menanggapi keberhasilan yang telah diraih timnya saat ini. Ko Hye-jin pantas berbangga hati karena 2 penyerangnya telah tampil maksimal, meskipun di awal set kedua berlangsung, Kapten Lee So-young terpaksa ditandu keluar lapangan akibat dari kesalahan injakannya ketika lepas dari jumping. Hal itu terbuktikan di saat So-young yang tidak bisa ikut bermain lagi karena cedera,
Akan tetapi timnya masih mampu memenangkan pertandingannya dengan 3 set langsung, meskipun tanpa Soyung tingkat pertahanan sedikit menurun. Gia Milana yang tampil memukau dengan 22 poin sebagai top skor dari kedua tim dengan mengalahkan Giselle Silva 20 poin, dan Megawati yang juga memiliki 19 poin dengan total dari eksekusi kedua penyerangnya ini menghasilkan 41 poin. Rekor ini merupakan satu catatan dari penampilan penyerang tim yang cukup maksimal, karena kontribusi dari beberapa pemain domestik mereka tidak mencapai di angka 2 digit. Selain itu, para pemain Red Sparks juga mampu membuat penyerang andalan mereka Giselle Silva tampak sedikit frustasi setelah di saat set pertama berlangsung. Beberapa spike kerasnya mampu diblok dengan baik oleh Red Sparks. Dari pola permainan Red Sparks belakangan ini terlebih lagi setelah mengkandaskan JS Caltex dengan kemenangan 3 set langsung dari 2 pertandingan terakhir mereka, membuktikan bahwa Ko Hye-jin telah menguasai bentuk permainan dari serangan dan ketahanan para pemainnya, hingga menjelang musim berakhir tim ini semakin menghantui para lawan-lawannya. Kemudian dari kedua penyerangnya baik Mega dan Gia, salah satu dari mereka berdua menjadi top skor untuk 3 pertandingan secara beruntun. Tidak mampu disangkal lagi jika permainan Gia sangat mengesankan, yang dihasilkan dari peningkatan bentuk kepercayaan dirinya dan kemampuan eksekusinya. Dan bagaimana dengan Megawati yang dinilai penggemar menampilkan penampilan underperform, padahal Megawati sendiri tidak mengalami underperformnya. Ini terbuktikan jika tingkat keberhasilan serangan Megawati lebih tinggi dari Gia senilai 59,3% berbanding 58,8%. Hanya saja tingkat beomsil dari Mega lebih banyak dengan 5 kali melakukan beomsil sementara Gia cuma 1 kali. Meski demikian, para penggemar jangan juga melupakan 2 dari servis ace-nya yang menjadi poin dan penentu kemenangan Red Sparks. Mimin sengaja menyorot tentang momen ini karena kedua servisnya ini cukup mengesankan, dengan yang pertama momen itu terjadi pada set kedua di angka skor 7-4. Servis secepat kilat yang jika Mimin menyebutnya adalah servis gaib. Hal ini dikarenakan ketika servis itu meluncur dengan kencangnya, tidak satupun dari pemain JS Caltex yang mampu bergerak untuk menerima servis tersebut, bahkan semuanya hanya mampu terdiam dari kencangnya servis tersebut memasuki area tengah mereka. Kaget bercampur bingung jelas terlihat dari raut wajah Giselle Silva dan kawan-kawan. Dan kemudian tentunya semua mata yang menyakiskan pertandingan tersebut telah mengetahui, jika servis Megawati yang satu ini akhirnya menjadi poin terakhir antara Red Sparks versus JS Caltex di musim 2023-2024. Arah yang tampak membingungkan dari servis Megawati ini akhirnya mampu mengaburkan kontrol terbaik dari pemain Caltex ketika skor sedang berada di angka 24-19. Akhirnya Megawati adalah satu nama yang seringkali menjadi penentu dari berakhirnya pertandingan Red Sparks dengan sebuah kemenangan.